Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan program Hikmah Hadis Akhir Pekan di channel Hamid Khuluq. An Abi Abdillah wa yuqalu Abu Abdirrahman Thawban Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. An Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, wa yuqalu Abu Abdirrahman Thawban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada juga yang menyebut Abu Abdirrahman Thawban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, Alaika bikathratis sujud, hendaklah kamu memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, sebab tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, illa rafa'aka Allahu biha darajah, melainkan pasti Allah akan meninggikan dirimu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan menghapus darimu satu kesalahan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan keutamaan fadilah memperbanyak salat, khususnya salat sunnah. Itulah maksud memperbanyak sujud. Seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan salat, baik fardu maupun sunnah. Dan ternyata beberapa amalan sunnah dan amalan ketaatan dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Sujud mendidik manusia bersikap rendah hati dan menjauhkannya dari sifat sombong atau takabur. Makin banyak orang bersujud, maka makin bersih jiwanya dan makin tinggi kesadaran rohaninya. Sujud dan penyembahan kepada selain Allah dilarang keras dalam Islam, karena selain bertentangan dengan prinsip tauhid, juga karena hal itu dapat merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tertinggi ciptaan Allah. Sujud ada kalanya pula dilakukan secara mekanistik melalui ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sujud tumbuh-tumbuhan, binatang, dan semua benda-benda baik di langit maupun di bumi, termasuk di dalamnya sujud para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. An-Nahl 49. Tidaklah disebut sujud kecuali jika seseorang bersujud dengan menempelkan 7 anggota tubuhnya ke tanah, yaitu dahi, kedua telapak tangan, dan kedua lutut, serta kedua kaki. Jika seseorang tidak meletakkan 7 anggota tadi pada tanah, semisal kedua kakinya diangkat sampai selesai sujud, maka sujudnya tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
aku perintahkan untuk sujud pada 7 tulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim diceritakan, Rabi'ah bin Ka'ab pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dengan senang hati membantu keperluan-keperluan beliau, termasuk menyediakan air wudu. Selesai wudu, Rasulullah menyuruh Rabi'ah agar menyampaikan keinginannya. Aku ingin bersama Tuhan di surga, ujar Rabi'ah. Apakah ada permintaan lain? Tanya Rasulullah. Hanya itu Tuhan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bantulah aku untuk kebaikanmu dengan banyak bersujud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis riwayat Muslim yang lain diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa padanya, karena pantas untuk dikabulkan doamu pada waktu itu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah hikmah hadis akhir pekan kali ini. Semoga hal ini menjadi nasihat buat saya pribadi khususnya dan kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu melakukan apa yang sudah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu dengan memperbanyak sujud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina